Halo, selamat pagi. Siap-siap mulai ya. Ntar saya lagi nyala-nyalain dulu PPT-nya bentar. Sama mau ngasih itu ya, update bahan itu ya, UTS ya. Taruh, taruh. Sabar, sabar, sabar. Bentar ya, ini kan berarti itu operating system. Oke. Good morning all. Nih ya, saya share dulu bahan. Ini kok di sini. Di sini, ya. Bahan untuk ini ya. Soalnya kayak gimana Bu? Soalnya ABCD sama essay. Nggak tahu berapa, ABCD-nya nggak tahu berapa puluh kali ya. Nggak susah lah kalau multiple choice kan sama essay. Jadi kalian harus paham konsep-konsep dasar yang CIA itu kan. Terus kayak misalnya phishing lah, apa ya, hmm, eh, freaking misalnya, phishing yang video gitu ya. Terus udah gitu spoofing, udah gitu port scanning. Nah, itu udah ini harus udah tahu prinsip ya. Tuh, kayak kayak gitu-gitu teori-teori udah tahu, harus tahu information gathering yang saya kasih di video-video tuh gimana caranya social engineering. Terus misalnya kan waktu itu di tugas ada kan apalagi ya gitulah pokoknya ya yang gather information baik secara teknikal tuh gimana caranya sniffing pakai misalnya apalagi eh, teknik-teknik yang ada di video lah kurang lebih lah itu ya. Kriptografi udah tahu kan yang eh apa public kriptografi sama yang private. Jadi harus hafal yang simetrik sama asimetrik bedanya apa? Contohnya apa simetrik? Yang asimetrik apa aja? Kapan mereka dipakai? Nah, gitu ya. Jadi secara umum kan biar nggak lupa nih. Secara umum pokoknya jangan lupa prinsip ya. Itu selalu gitu. Jadi kalau kalian misalnya pakai simetrik, simetrik itu kan simetrik kriptografi ya. Sama ini notes aja tambahan saya soalnya lupa waktu itu ngerangkum asimetrik. Oke, kripto. Itu bedanya apa? Simetrik itu kelebihannya, dia itu kelebihannya apa? Cepet kan? Karena dia basisnya kan hardware ya, gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Less secure. Oke, ini aja prinsipnya. Kalau si ini kebalikannya asimetrik, NEM-nya kurang satu, gitu ya. Ini more secure, much more secure, tapi salah dong. Kok merah? Yang merah harus kelemahannya. Slow. Relatif sih, tapi slow lah boleh dibilangnya. Tapi ininya kelebihannya secure gitu. Jadi jadi gimana Bu? Pilihnya gimana? Nah, ingat secara prinsip dari dua ini itu dipakai dua-duanya akhirnya gitu. Untuk transmisi data, misalnya udah ada data nih banyak, udah kan kalau transmisi data kayak kayak contohnya apa? Jaringan gitu ya. Terus misalnya streaming atau misalnya kayak sekarang kita nge-zoom. Itu kalau semuanya di asimetrik atau lama banget karena yang kita streaming video kayak saya sekarang share screen nih. Itu berapa kali berapa tuh resolusinya? Terus kalau dihitung berapa berapa kilobyte, berapa megabyte. Itu berat itu pasti lama, pasti ngehang gitu. Maksudnya pasti akan lama karena jangan pakai asimetrik. Jadi buat data streaming ya, data data streaming lah ya.
atau data communication lah istilahnya gitu ya. Itu pakainya simetrik. Tapi authentication-nya di depan itu pakai asimetrik dulu. Jadi si ini kan secure nih. Nah, di bagian-bagian yang sangat penting dari suatu apa namanya? Dari suatu transaksi kan authentication. Nah, itu kalau di situ harus banget penting dan genting, ya pakai yang paling secure dong. Kalau udah secure ya udah nanti eh, apa namanya? Setelah itu pakai pakai apa komunikasi itu pakai encryption yang lebih gampang, lebih murah, lebih cepat gitu. Kebayang? Ya nanti kalau kalian ditanya-tanya ini kriptografi, secara prinsip itu ini ya, simetrik sama asimetrik itu prinsipnya. Jadi bagusan mana? Enggak bagusan mana? Dua-duanya dipakai gitu. Asimetrik buat verifikasi, authentication di awal, nanti setelah itu sudah oke gitu ya, aman gitu, barulah komunikasi selanjutnya pakai asimetrik, pakai simetrik. Awas saya jangan ketukar. Udah gitu, yang saya ceritain yang pembagian kunci gitu kan ya. Terus public private. Kan kalau kalau asimetrik dia punya public, punya private. Nah, itu prinsip itu kalian harus ngerti. Digital certification harus kebayang. Terus digital signature kayak gitu-gitu. Nah, itu masuknya sebenarnya ke sini. Operating system security sama sama ini kemarin tuh udah diajarin kan sebenarnya kemarin. eh Operating system security yang ada slide ini kan sebenarnya tapi sebenarnya nggak operating system ay. Nah ini kan slide-nya. Terus program and programming security yang saya bilang yang kita pernah bahas itu kan yang misalnya buffer overflow, integer overflow, udah gitu misalnya eh, array of outbounds yang kayak gitu-gitu. Ini programming security. Ingat yang saya pernah kasih tugas juga. Kalau kalian tugasnya nggak dikerjain nanti UTS kacau. Terus web security yang saya ceritain minggu lalu kan, apa aja yo? Karena kemarin jadiin PR juga tuh. Ada SQL injection, ada cross-site scripting attack, ada yang saya kasih PR kan yang kemarin kan yang GNDI itu kan, itu juga gitu. Pokoknya ini kita udah belajar semua gitu. Tinggal kalian kalau kalian baca slide sama inget yang saya jelasin sama apalagi sama tugas dikerjain itu aman harusnya. Oke, udah ya. Ini berarti ini oke ya. Saya kasih kasih kisi-kisi ya. Ini ya. Oke. Terus sekarang kita masuk. Ini kan udah. Terus kalau kalian ada pertanyaan boleh. Tapi sekarang kita masuk ke. Berarti kan ini kan bahan UTS sebenarnya. Nah sekarang kita masuk dulu ke sini. Oke. Sambil tunggu saya cek dulu ini apa isinya. Oke. Oke. Hold on. Hold on. Saya bisa nggak ya masuk ke Gracias dulu? Bentar. Gracias tuh jadinya masuknya. Oh iya. Tunggu ya bentar ya. Lupa. Sabar ya. Sabar. Saya mau ngecek dulu ini. Silabus. Coba. Eh, 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 Oke, bisa. Sabar.
Oh, cek daftar hari dulu, sabar. Soalnya saya mau cek hari ini tuh berarti hari ini. Oke, hari sampai ini. Kita berarti sekarang tuh pertemuan 8 kan. 8 tuh UTS minggu depan. Berarti benar kita yang ini ya. Gitu ya. Karena kan udah kan 8 kan ya udah berarti yang itu. Kalau 7 kan udah. Ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan. Nah, oke. Nih ya, liatin. Ada sniffing, poisoning, spoofing, hopping ya. Ini lebih ke network. Tapi kalau yang kalian ujian yang information gathering itu yang UTS, itu kayak yang spoofing, phishing, social engineering ya gitu-gitu. Jadi jangan lupa banyakin lihat contoh-contoh video yang saya tunjukin waktu itu juga bakalan kepake. Oke? Oke, sekarang kita masuk dulu ke network. Nah, sekarang ini masuk kalian udah belajar yang tadi kan, yang 5 tadi kan. Nah, sekarang kita ke em, network. Nah, network itu berarti kalian harus sama apa? OSI layer. Jadi apa? Medianya, protokolnya, sama gimana konsep addressing sama routingnya tuh gimana gitu. Ya. Nah, ini kok gini. Transmission tuh S-nya bukan 2 ya. Nah, sekarang problemnya gini, media yang dipakai tuh apa sih kalau di network itu bisa wired, bisa wireless kan? Saya kalian mikir nih, kalau saya kalian punya sistem, ini bakal dihack, berarti pikirin dia bisa wire, bisa secara kabel, bisa secara wireless. Dua-duanya sama-sama vulnerable. Dia bisa nih ya, istilah ini kalian harus hafal nih buat nanti ujian. Eavesdrop itu apa di kuping ya, wiretap itu dia wire-nya tuh disadap gitu ya. Sniffing itu kayak itu kalian udah saya belum sempat ngajarin pakai itu ya. Tapi mungkin kalian udah di lab udah pakai ya. Apa namanya burp suit gitu ya. Itu bisa sniffing juga tuh. Nah, intinya gitu ya. Jadi bisa disadap dan bisa dicuri datanya, diintip gitu ya. Nah, transmisi media ada apa aja? Ada kabel kan gitu ya. Di sinyal yang ada di Ethernet atau di LAN itu tuh lewat kabel kan pasti. Nah, kalau kita bilang paket sniffing itu berarti dia ngintip paket kita gitu. Jadi eh, kita bisa ada device yang dia tuh apa ya ngintipin paket yang lewat di LAN kita. Jadi dia 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 memantau gitu ya. Atau bisa juga mencuri apapun paket yang lewat di media yang kita gunakan. Disadap lah gitu. Itu kayak misalnya ada orang ada apa ya? Ada kereta api bawa bawa muatan gitu ya. Nah, terus dia tuh nungguin gitu di terowongan mana gitu. Terus dia ngeliatin isinya apa sih ini gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya side channel attack. Kalian pernah dengar nggak? Di di security itu ada yang namanya coba nanti deh ya, keluar nggak ya di itu side channel attack. Kan channel tuh ada macam-macam kan. Iya, misalnya bisa wired ya. Tapi ada juga yang kita nggak kepikir gitu. Nah, banyak ya attack tuh yang pakai side channel. Side channel tuh biasanya eh, misalnya gini ya. Kalian misalnya dari sini ya, dari A ke B, itu kirim sesuatu gitu ya. Oke, transmisi gitu ya. Terus di encrypt. Nah, encryption-nya tuh bisa dianalisis dari radiasi gitu ya, atau medan magnet, atau panas loh.
Kebayang nggak? Jadi makanya disebut itu side channel tuh karena dia memperhatikan besaran-besaran fisis yang mm, nggak 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 pada umumnya gitu. Yang sifatnya tuh akibat dari dari sistem yang utamanya gitu. Contoh ya, kalian ingat gak waktu kemarin belajar SCC? Kan ada SCC tuh gimana sih? Kan dia perkalian titik gini. Ingat gak? Public key-nya yang mana? Yo, public key-nya Q kan, kasih perkalian K sama P. P-nya dikasih tahu kan, titik pertama yang dipakai sebelum encryption-nya dipindah-pindahin ya. Maksudnya message-nya di-encrypt dengan memindah-pindahkan titik. Yang menjadi private key apa? Ini kan, si K-nya. Kita nggak tahu si titiknya dikaliin berapa kali kan. Tapi kalian ingat nggak, di dalam di dalam SSC ini contoh ya, itu ada proses doubling sama adding kan. Cuma ada dua ini kan operasinya. Dia ngedouble titik gitu ya. Titiknya di double 2P gitu ya. Atau misalnya P tambah Q gitu. Kebayang nggak? Nah, itu tuh bisa diamati. Doubling tuh lebih berat daripada adding gitu. Nah, kalau dia transmisi pakai SCC, itu bisa kelihatan gitu. Misalnya, oh apa ya, fluktuasi dari misalnya radiasinya atau panasnya atau itu tuh bisa bisa dilihat polanya. Nah, dari situ tuh bisa diturunkan kira-kira dia lagi nge-encrypt apaan sih gitu. Jadi dia bisa tap a wire, dia baca radiation signalnya gitu. Gitu ya. Jadi itu namanya side channel attack. Eh, Kalau kalian suka ngoprek elektronik atau Arduino, sebenarnya ada loh apa namanya? Eh, Cable sensor, tap sensor. Nah, saya pernah pakai ini buat ngitung, lupa. Sensornya tuh bentuknya kayak clamp gitu loh. Jadi dia baca radiasi. Kita bisa tahu misalnya, oh penggunaan si device ini tuh berapa besar. Coba ya, di topet, topet. Dia. Cable. Alah, ntar dulu. Cable. Dan Arduino aja biar biar gampang ya. Warnanya biru. Saya pernah nyoba. Ada di mana ya sensornya? Ada nggak ya di sini ya? Ntar saya tunjukin. Harusnya ada. Ada namanya apa? Kabel sensor Arduino. Hmm, enggak gitu bentuknya. Jadi dia bentuknya kayak apa sih namanya? Lupa. Kan kabel sensor ya. Wire sensor. Cuman dia nyambung ke Arduino, makanya biar gampang nyarinya gimana ya. Coba ya, kalau gini ada nggak ya? Tunggu. Kabel sensor. Nah, kayak ginilah kabel clamp, tapi bukan clamp sih sebenarnya apa ya? Kabel em, tunggu, sabar. Nanti deh, ada barangnya kok saya pernah nanti saya tunjukin. Nah, kira-kira gitu ya. Udahlah nanti. Jadi kayak gitu, ini tuh namanya side channel tag. Dia tuh ada sensornya, dia bisa baca apapun, misalnya medan magnet. Tergantung ya alatnya ya pilih aja yang sesuai. Itu tuh bisa dihack dari situ. Terus kalau transmission medianya optical fiber, nah dia lebih secure sebenarnya karena kalau ada koneksi baru, itu tuh optical networknya tuh harus diatur lagi gitu. Jadi nggak mungkin ada ya orang yang ngetap gitu ya, atau istilahnya apa, nguping gitu tanpa ketahuan gitu. Nah, kan kalau fiber optik kan itu pakai cahaya ya. Jadi kalau pakai induktif nggak bisa ketahuan. Kenapa? Karena ya udah cahaya aja, apa nggak ada induksi, nggak ada panas, nggak ada apa gitu. Saya nggak akan bisa, ini kenapa sih? Nggak bisa geser apa gimana? Nah, gini. Gitu ya.
Ini lebih secure nih kalau fiber optik. Nah, kalau microwave ya, jadi gelombang mikro, itu kan lewat udara, berarti wireless. Nah, itu tuh kalau wireless, itu tuh lebih vulnerable. Oke. Nah, atau satelit juga kan broadcast through iya, potensial interception-nya juga besar gitu. Tapi komunikasi satelit tuh kalian pernah dengar nggak? Kalau belajar gelombang itu tuh di multiplexing, jadi secara transmisi aja dia udah susah untuk direkonstruksi ulang gitu, atau untuk disadap gitu, karena bentuknya tuh di multiplex gitu, susah. Jadi kayak overlapping or something lah gitu ya, ditumpangkan dan lain sebagainya, susah, interceptionnya susah kalau di satelit gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kan kalau misalnya kita punya network transmission media, itu apapun yang terkoneksi lewat network, itu pasti vulnerable. Nah, komunikasi apapun itu bisa diintercept. Sensitive signal itu harus selalu di encrypt atau gimana pun caranya gitu ya. Ini kayak misalnya kalian lihat ya. Ini kan ini wide network lah ya gitu ya. Ini si sender dari satu LAN ke receivernya. Ini si receivernya bisa jadi bukan yang seharusnya. Terus pas dia ngirim bisa jadi disadap gitu. Terus udah gitu bisa aja di tempat dia ngirim tuh udah ada sniffer sama wiretapnya juga. Pas dikirim lewat satelit atau pakai gelombang mikro itu bisa juga disadap. Jadi di semua titik transaksi atau komunikasi network itu ada hacknya gitu. Ada cara untuk melakukan penyadapan. Oke. Nah, yang kalian harus belajar tuh sekarang adalah ini nih konsep OSI layer, karena di setiap layer itu pasti ada kelemahannya gitu. Ingat gak waktu itu kita pernah ingat gak yang pernah dihack di level TCP, di protokolnya gitu dihack. Nah, itu karena kita kan sebenarnya punya OSI layer kan dari physical dulu ya, terus data kan. Atasnya network, di atasnya network transport. Di atas transport ada session, baru masuk ke presentation, kemudian baru ke application. Di semua layer ini bisa terjadi serangan gitu. Nah, biasanya kalau kalau kita melakukan komunikasi itu dari application turun ke bawah gitu ya. Nanti jadi ini kan yang ngirim nih, ini yang nerima. Nah, dia dari application misalnya WhatsApp atau apa, turun nih ke presentation, ke session, dan seterusnya nih sampai ke level kabel nih atau wireless nih atau access point. Nah, terus lewat gini. Nah, nanti di penerimanya naik lagi ke atas sampai ke WhatsApp-nya dia gitu misalnya gitu. Jadi itu komunikasinya tuh virtual konsep ya. Disebutnya OSI layer gitu. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi application itu mempersiapkan data yang akan ditransmisikan ke suatu network gitu. Jadi nanti tuh ada kayak format-format tertentu, ada header, ada footer, ada in dan itu gitu ya. Sampai dia lewat kabel, kemudian ditransmisikan. Oke. Nah, nanti di yang penerimanya juga gitu ya, cuma prosesnya kebalikannya. Nah, jadi sebenarnya setiap level itu atau setiap protokol itu bisa dihack. Nanti saya tunjukin ya contoh-contoh layer mana aja gitu ya. Kita hack. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin itu ya. Kan tadi kan kita udah tahu ya. Oke, medianya apa? Ini kan di awal. Medianya apa, protokolnya apa. Sekarang addressing sama routing. Nah, addressing sama routing itu juga penting gitu. Kalian misalnya mau ngirim barang nih, kalian bisa, Bu, saya mau bikin bisnis baru, apa misalnya mau jadi buka kurir baru. Gitu. Itu kalian harus punya metode addressing sama routing gitu, sama protokol yang benar. Kalau nggak kacau. Gimana coba ngebagiin paket ke kurir? Gimana cara ngebagi paket berdasarkan daerahnya? Gimana cara ngatur misalnya metode pembayaran kayak COD sama enggak? Gimana caranya ngebedain paket
untuk jenis barang yang misalnya inflammable, flammable, atau misalnya food yang gampang busuk sama yang enggak dan lain sebagainya, elektronik sama yang enggak gitu tuh gimana gitu ngaturnya gitu. Distribusinya gimana itu kan mesti diatur ya. Nah, kalau kita di network itu tuh kita harus mikirin protokol, terus udah gitu komunikasinya, koordinasi antara hardware sama software, sehingga harus ada yang namanya protokol. Nah, addressing itu biasanya dilakukan oleh suatu hardware yang namanya router. Nah, router itu tugasnya mengirimkan message dari network kita ke router penerima. Misalnya kalian mau kita chatting gitu atau ngirim email gitu ya. Ya berarti dari si router ini nanti ngirim apapun yang kita send dari network kita ke network tujuan. Tuh. Nah, nanti di network layer itu ada headernya. Ya kayak surat aja lah atau paket yang ngirim siapa, yang nerima siapa gitu. Oke? Nah, routing itu penting. Nah, itu tuh sebenarnya kalau di OS saya ngajar apa ya? Karena kalau belajar network communication apa ya? Kuliahnya apa ya? Kalau itu tuh ada tuh teknik apa cara-cara routing gitu ya. Tapi intinya routing tuh gimana supaya kita bisa mengirim paket sampai tujuan. Nah, itu tuh ada nggak sembarangan. Jadi kita bisa milih misalnya rute terdekat atau rute yang paling secure. Atau dibuatkan rute yang aman gitu ya, yang nggak bisa disadap, nggak bisa dibelokin, nggak bisa di. Soalnya kalau kita mau ngehack route-nya kan bisa juga kayak, oh dia mau pesen handphone nih dari Shopee, SPX nih, kurirnya aja dicegat gitu, dibelokin misalnya, bang ini alamatnya bukan salah pak, bang bukan ke situ tapi ke sini misalnya gitu. Dan bisa juga pakai port. Nah, jadi kalau kalau addressing sama routing itu ada nomornya gitu, nomor rumahnya atau nomor application-nya. Kalau 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 di kurir nomor rumah lah gitu ya. Number itu bisa application program atau monitornya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat network security attack itu gimana sih? Nah, itu ada interception. Eavesdropping itu atau wiretapping itu nguping ya. Atau modification. Atau ngarang malah. Kalian bisa bedain nggak? Modification itu data yang udah ada, itu dimodify. Kalau fabrication, itu kita bikin data baru yang nggak ada gitu. Di-fabricate gitu. Interruption, itu tuh di-cut. Jadi threat di network itu ngeri-ngeri. Kayak misalnya, kita nggak tahu ada apa-apa disadap. Atau tiba-tiba datanya udah berubah. Atau tiba-tiba ada data bohong yang sebenarnya nggak ada. Terus ada misalnya nggak nyampe aja gitu. Nggak tahu kemana nih paket. Hilang kemana nih gitu. Gitu ya. Nah, interception itu bisa dilakukan dengan melakukan pengupingan gitu ya, secara wire atau ya eavesdropping lah istilahnya gitu ya. Bahkan gitu ya, apa ya, nyadap itu kan nggak boleh. Kalian suka nonton apa? Film apa sih yang kalau Law and Order gitu suka nonton nggak kalian? Di Netflix ada ya? Eh, Kayak misalnya kita tuh sebenarnya penyadapan itu juga nggak boleh juga gitu. Atau misalnya bisa dianggap melanggar hukum. Atau kita ngambil bukti yang nggak boleh. Ada aturannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh aturannya memang macam-macam dari sudut pandang security, dari sudut pandang hukum gitu ya. Nah, interception itu adalah attack pasif gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Nah, itu namanya interception, itu artinya intercept aja gitu ya, nguping lah gitu ya. Nah, biasanya untuk mengatasinya pakai apa? Pakai encryption gitu. Oke. Nah, sekarang gini, inget nggak? Ingat nggak saya selalu bilang kan, sebenarnya kalau kita mau lihat sistem itu secure atau enggak, ada sebenarnya kalian selalu cek ada authentication nggak gitu. Apapun sistemnya deh, misalnya kalian gedung atau misalnya website atau kalau dia tidak mempunyai nggak ada filtering, nggak ada authentication itu bahaya. Nah kayak interception itu tuh terjadi karena anonim gitu. Jadi nggak ada authentication di mana nggak ada yang tahu siapa yang siapa gitu.
boleh ngapain aja, terus nggak ada akses. Jadinya kan kalau kita nggak ada authentication, nggak ada akses, bukan akses modifier ya, nggak ada akses restriction kan. Gini deh contoh, saya detail you kenapa pakai seragam misalnya gitu, atau di kantor, itu kan mengurangi sebenarnya interception atau membantu melakukan authentication lah, atau paling nggak kita tahu biasanya nih siapa nih kok nggak pakai seragam gitu, siapa, orang luar kah gitu, apa tamu gitu ya. Nah kalau anonim itu jadi susah. Nah di network itu juga susah. Jadi em, dia tuh bisa attack. Nanti abis ini saya ceritain ya. Ini attack tuh bisa terjadi di dari manapun di seluruh bagian dunia ini selama dia terkoneksi ke network. Oke. Udah gitu dia bisa spoofing juga, pura-pura dari mana, pura-pura. Jadi kalau saya kita punya file nih, gitu ya, di suatu server, tapi dia terkoneksi ke internet dan kita nggak punya perlindungan gitu, nggak, misalnya nggak di encrypt, nggak pakai firewall, nggak pakai VPN dan lain sebagainya gitu ya, ya udahlah gitu. Karena attack itu bisa merembet dari siapa aja. Jadi dia bisa loncat-loncat kan, kayak kalau kalian ngeping, kalian ngeping ke Google gitu ya, itu kan dia lewat dari satu titik ke titik lain kan, maksudnya merambat kan dari satu host ke host lain gitu. Nah, attack juga bisa gitu. Oke. Nah, dah ya. Terus problem eh sharing gitu ya. Sharing, kalian pernah tahu nggak ya? Kalau saya lupa waktu itu, tar di Windows, tapi Windows apa ya? Versi apa ya? File sharingnya itu nggak secure. Jadi gini, oke ya. Kelemahan dari titik sendi, kelemahan dari security itu adalah apa? Ini ada notes ya. Kalian juga gitu kan? Kalian juga, orang tuh kan sebenarnya sistem juga gitu ya. Masalahnya kan ini kan, trust. Kalau kita sharing nih komputer, di Windows tuh dulu ada eh, malware yang nyebar tuh gara-gara file sharing. Jadi file sharingnya si Windows versi apa itu saya lupa banget, tahun itu udah lama deh. Itu tuh dia nggak di-encrypt. Jadi data sharing ini itu bisa dipakai untuk ini. Saya ada tag nih dari luar network ya ke sini ya. Nih, dia dia attack nih ya. Dia ngetek ke situ gitu ya. Nah, kalau ini ada data sharing, itu kan dia bisa merembet ke semua komputer kan? Ya nggak? Kalau misalnya nggak sharing ya mungkin masih dia masih susah lah gitu ya. Tapi problemnya ini setiap komputernya trust each other gitu. Kalian suka nggak sih kalau misalnya nambahin device baru atau melakukan apa transaksi login kemana ke Google kalian habis logout gitu, nanti dia tanya do you want to trust this device gitu misalnya. Nah, trust itu di orang problem, di mesin juga problem gitu. Nah, contoh, contoh nih. Kenapa misalnya kalau misalnya di Instagram satu temennya dihack, nular ke temen yang lain karena dari trust gitu. Misalnya kalian punya teman di Instagram, di IG, sering sering baca, sering lihat postingnya dia, sering chat sama dia gitu. Terus IG-nya dia dihack gitu. Terus kita nggak tahu kalau itu tuh udah orang lain gitu. Kalian kan trust sama dia, terus nanti dia bilang, gue boleh minta pinjem credential lu dong buat login, soalnya gue lupa atau gue nggak bisa anything gitu. Kalian pasti percaya kan ke dia gitu. Terus nanti kalian kena hack juga. Terus teman kalian juga jadi karena trust disangkanya, gue kira dia gitu. Dan terus gitu ya, komputer juga bisa gitu gitu. Nah, problemnya juga gitu ya, karena sistemnya kompleks. Pada saat attack ini terjadi tuh nggak ada yang tahu gitu. Ini tuh nggak ada yang notice juga gitu. Sampai nanti suatu hari tiba-tiba kayak bank bank yang terjadi di kita, tiba-tiba udah kena malware gitu. Oh, tiba-tiba data usernya udah pada bobol gitu, nggak ketahuan gitu. Jadi mengerikan gitu ya. Nanti kita lihat. Oke.
Nah, sekarang nih. Terus ini ya, boundary. Jadi ini kalau misalnya ngomongin network, yang jago tuh harus admin networknya. Jadi dulu saya punya teman, dulu saya punya kerja di suatu sekolah gitu ya, sekolah IT. Nah, dia tuh yang nge-set up network. Jadi dia network LAN ini, LAN kelas berapa, kelas apa, kelas kelas. Jadi kan ada kelasnya tuh. Jadi misalnya ada beberapa kelas ya, ruang kelas gitu. Nama dia tuh di set up. Nah, dia jago tuh, dia tahu gimana caranya mensecurekan setiap setiap apa part of networknya gitu ya. Nah, itu tuh ada settingnya gitu. Jadi ini mau gimana nih? Terus topologinya mau kayak gimana? Terus bagaimana cara memberikan, sebenarnya intinya apa coba? Perimeter tuh kita tahu ya, ini komputer gua atau satu network ini tuh komputernya siapa aja. Untuk dia berkomunikasi sama network lain tuh mau lewat mana? Harus ada misalnya kayak firewall atau apa filtering gitu ya untuk memastikan nggak, itu kayak rumah aja deh, jadi nggak semua orang boleh masuk kamar deh gitu. Yang boleh masuk kamar yang gimana gitu, yang boleh masuk rumah yang gimana gitu aja sebenarnya. Ya, bahaya. Bener, perlu. Bener. Nah, jadi satu host itu dia bisa jadi node untuk dua different network. Nah, kalau dua network itu bebas ya saling berkomunikasi satu sama lain. Itu sebenarnya bisa memudahkan gitu. Tapi berbahaya juga karena kalau satu network kena hack, sebelahnya juga kena gitu aja sih. Ya, jadi nanti kita lihat buku yang saya pernah tunjukin ya. Di situ ada contohnya, benar. Nah, terus sekarang modification, fabrication, data corrupt. Kalau yang tadi kan ngomongin network ya. Gimana caranya kita set up konfigurasi networknya supaya dia mengenali ini ada apa aja sih di network, siapa aja sih, pada ngapain sih gitu ya. Nah, kalau ini itu adalah data nih. Karena bisa jadi sih datanya nih yang udah nggak bener gitu. Misalnya, si datanya dirubah pada saat, ya kayak misalnya, kalian suka nonton Fast and Furious gak? Kayak misalnya, woi mobilnya ada dua, atau misalnya film tentang presiden gitu. Mobil presidennya kan ada dua tuh. Atau misalnya kalian pernah nonton Lupin nggak? Ada Lupin loh di yang heist gitu kalau di network. Kalau di Netflix. Itu tuh memusingkan, jadi kayak misalnya, orangnya ada banyak, terus kita nggak tahu yang mana. Misalnya kalian dikejar polisi nih, terus kalian pakai jaket kuning, terus kalian nyuruh semua orang pakai, atau kalian pakai jaket Grab gitu, semua orang pakai jaket Grab, pada banyak mamang Grab. Nah itu pusing tuh, gue mau ngejar rute yang mana sih, polisi mau ngejar jadi bingung gitu. Nah itu bisa juga gitu, jadi kayak kalau di Fast and Furious tuh, kayak waktu itu dia nyuri berangkas kalau nggak salah ya. Nah, ada dua mobil ternyata, atau dia rutenya ke sana dicegat terus diambil lah, pokoknya gitulah ya. Jadi si route-nya dimodify gitu. Nah, atau ini nih yang tadi saya bilang fabrication, dia bikin baru gitu. Insert data baru. Atau yang ini yang kita pernah tahu. Nah, ini tuh replay ya. Replay attack itu udahlah sering terjadi. Jadi pada saat kita tahu paket mana yang harus ditiru, udahlah pakai itu aja gitu. Itu bisa terjadi pada saat masukin data, bisa terjadi di database, bisa pas terjadi komputasi, bisa pada saat transit mau diproses, atau pada saat outputnya dan pada saat penerimaan. Jadi semua itu bisa terjadi data. Terus kita taunya data berubah gimana? Ini enggak. Kita pernah belajar hash. Nah, hash itu penting tuh. Jadi kita harus tahu ya, misalnya A mau kirim ke B. Dua-duanya tuh harus ngasih, si A mesti ngasih tahu gue mau ngirim apa, datanya segede apa, gimana-gimana. Kayak gini ya. Kalian misalnya mau ngirim, makanya kan biasanya kita kalau ngirim paket suka difotoin kan sebelum berangkat, supaya nanti si yang nerima kebayang gitu, barangnya teh nanti bentuknya kayak gimana gitu. Itu kan minimal ya. Maksudnya, misalnya, gue kirim ya barang buat lo. Dikirim tuh kotaknya putih, ada pitanya gitu. Tapi pas sampai ke B, itu dus coklat gitu. Kalau misalnya si A nggak ngasih tahu ke B kan, si B, ih kok lu kirim jelek banget ya, terus si B ngerundel gitu. Ih, gue bener banget sih. A tuh heran kok si B dikasih malah nggak seneng gitu. Padahal sih paketnya udah ditukar gitu ya. Ya salah satunya itu.
Nah, kalau secara technical atau security, ini si A nih harus bilang ke B gitu. Gue ngirim apa, data paketnya sepanjang apa, gitu ya. Udah gitu, kalau mau di hash, hashnya apa, terus ada tanda tangan digitalnya. Dan jangan lupa ingat nggak, si A ini kan bisa pakai private public dong, gitu. Jadi dia bisa memastikan bahwa yang ngirim dia, yang nerima si B, gitu. Nah, itu cara mengatasi supaya kita nggak ada data corruption ini, gitu, mengurangi. Karena kalau nggak ya kayak tadi saya bilang, misalnya kalian ngirim bunga nih ke pacar kalian, misalnya satu buke gede sampai sana cuma satu batang gitu kan, kalau nggak di konfirmasi kita nggak tahu juga gitu, ya kan. Nah, kalau sebenarnya pada prinsipnya tuh yang paling utama tuh nge-hash sebenarnya. Hash itu memastikan bahwa si datanya tuh nggak berkurang gitu. Nah, tapi kan harus ada header juga ya, di mana si data tuh pas dikirim tuh harus ada data-data juga, header. Saya data gue tuh sekian ya, gue kirim data eh, sekian kilobyte. Nah, kalau misalnya nambah, berarti apa? Kok misalnya lu kirim katanya barangnya sekilo, kenapa sampai di gue jadi 2 kilo? Gitu misalnya. Itu kan ketahuan. Jadi kombinasi dari protokol yang nge-hash datanya, ada headernya, terus ada asymmetric encryption-nya tuh akan membuat data corruption ini lebih susah gitu. Karena ini bisa terjadi di softwarenya, salah ngetik, ada virus, hardware rusak, ada masalah transmisi lah misalnya. Lagi hujan, terus error datanya gitu kan, nge-glitch karena ada perubahan suhu misalnya. Atau memang di sini udah ada man in the middle attack, di sini masih ada noise lagi kan, misalnya sinyalnya melemah atau ada interference. Terus pas penerimaan ada error lagi lah. Yang saya ini sebenarnya mungkin server ya. Ada human mistake gitu. Jadi semua tuh banyak. Nah, artinya kalau ngomongin security, itu harus selalu ada mekanisme yang memastikan kita bahwa sebenarnya prinsipnya cuma itu. Datanya masih rahasia nggak gitu. Terus datanya berubah nggak? Ini harus rahasia. Terus datanya berubah atau enggak? Sama ya udah ada authentication nggak? Udah itu aja yang kalian pikirin gitu. Jadi mau kasusnya apapun CIA aja pokoknya. Selalu cara sudut pandangnya itu. Udah ya. Oke. Nah, sekarang communication media are known to be vulnerable to data corruption. Jadi semua komunikasi media ya. Bahkan security itu bukan masalah dihack atau nggak dihack. Terlalu mudah datanya terganggu gitu ya karena cuaca gitu ya. Transmisi itu kan kalau pikirin transmisi data itu ribet karena kan ada yang transmisinya pakai cahaya kan, ada yang transmisinya pakai gelombang. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau gelombang gitu? Gini aja deh, uh, ini kan simple factors ya, weather dan tree gitu ya misalnya. Kayak saya misalnya wifi saya tuh pernah waktu itu jelek gara-gara disemutin. Nah, jadi si access point yang di tiangnya tuh disemutin. Ya faktor kayak gitu tuh juga termasuk security gitu. Walaupun itu hujan atau apapun yang mengganggu jalannya sistem, nah itu masalah security juga gitu. Nah, kalian tahu nggak misalnya kayak gini? Kalian suka mikir nggak? PLN tuh, tapi semoga PLN tuh nggak dikorup ya. Saya udah sebel banget sama Pertamina. Tapi PLN korup nggak ya kira-kira? Bisa juga ya. Nah, kayak PLN, kalian mikir nggak? Misalnya gini, misalnya ada PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air gitu ya, atau pembangkit listrik tenaga nuklir, anything lah ya. Itu bisa ngedistribusiin listrik ke banyak ke Indonesia tuh, kalian mikir nggak gimana caranya? Susah tahu itu. Makanya kan ada arus kuat ya. Maksudnya teman saya ada tuh jago banget tuh dia. Dia arus kuat dan dia mikirin kayak gini-gini gitu. Nah, ini yang mau saya jelasin ke kalian. Listrik itu kan kalau kita kirim ya, misalnya dari air nih, dari tenaga air. Kan kita maunya kan sampai rumah tuh 220 volt kan. Nggak bisa gitu, misalnya si PLTA-nya ada di mana, di pulau yang maksudnya jauh ya, ratusan kilometer dari kita. Itu kan
pada saat dia mentransmisi data ke rumah kita gitu ya. Nih ya, ini rumah kita gitu ya. Itu kan dia udah ngelewatin berapa kabel lah ya. Udah ngelewatin berapa sutet. Nah, itu tuh pasti turun gitu. Makanya kalau teknologinya sama network arsitekturnya jelek, kalian tahu kan misalnya ada rumah yang tegangannya tuh nggak stabil gitu. Jadi kadang-kadang 110, 220 gitu. Oh, jadi berfluktuasi gini, nggak jelas. Nah, itu tuh rumah-rumah yang, atau misalnya kita nyuri listrik gitu ya, itu tuh ngerusak device tahu. Jadi device kita cepet rusak karena ya arusnya nggak stabil. Nah, itu tuh nggak boleh. Nah, PLN tuh harus provide itu. Dia harus provide sampai ke rumah-rumah tuh arusnya stabil. Itu susah banget. Makanya di tengah-tengah tuh harus ada sutet, ada apa ya? Ada amplifier yang menguatkan sinyalnya. Nah, sama gitu. Transmisi data misalnya data nih, data gini gitu ya. Atau gelombang gitu. Nah, itu tuh kan kalau di perjalanan tuh kan habis ya. Maksudnya jangankan tegangan listrik yang dikirim. Misalnya kalian, atau ini deh, apa namanya? Kalau air tuh apa? PDAM. PDAM kalau distribusi air aja susah kan. Maksudnya karena ada yang daerah nggak ada pernah dapat air. Itu kan dia pusing juga tuh. Gue harus cari air kemana lagi gitu. Tapi kalian bayangin deh, misalnya kita mau kirim air nih dari sini ke, misalnya ya, pakai pakai pipa gitu dari sini ke Papua gitu. Kan habis di jalan ya. Maksudnya pasti ada rugi-rugi daya gitu, rugi-rugi daya, airnya bocor di jalan, sama gitu. Eh, sinyal gitu ya. Tegangan itu tuh di jalan pasti habis gitu. Kenapa Bu habis? Karena ya rugi-rugi daya itu habis buat energi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu mau fisikal aja gitu. Berarti kan di tengah jalan tuh harus ada penguat lagi atau repeater atau apapun gitu. Nah, pada saat itu bisa terjadi error gitu. Jadi kayak 0 jadi 1, 1 jadi 0, atau misalnya dia bentuknya gini analog gitu ya. Ada yang misalnya harusnya dia peaknya sekian malah turun dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh ini. Jadi nanti jatuhnya tuh bukan cuma mikirin di hack aja, tapi gimana ya kita tahu kalau datanya nyampe tuh masih bagus. Makanya ada yang namanya ECC juga kan. Apa coba? Error Correction Code. Nah, ini kan juga kalian belajar kan. Kemarin saya ngajar apa ya? Kodcom ya? Di pengkodean dan Kodcom ya, Kodcom ya. Di Kodcom kan belajar kan gimana caranya kita mengkodekan sinyal. Udah gitu gimana caranya kita tahu gitu misalnya kalau si sinyal tuh atau si datanya ada yang berubah. Nah, itu tuh semuanya ada hubungannya. Jadi kayak kalian kuliah tuh sebenarnya semuanya nyambung gitu. Jadi make sense kan. Berarti harus kita pikirin juga. Nah, katakan kalau ini kan kalau di kuliah security, oke deh, selain cuaca berarti bisa juga dilakukan oleh orang gitu ya. Misalnya urutannya dirubah gitu. Bisa terjadi ya, sekuensinya berubah. Bisa juga kemungkinan kan kalau routing, saya kalian punya kirim data nih di network. Kalian mikirnya gimana? Misalnya ini dari A ke B ya. Ini kan ada rute-rutenya nih, ada rute gini. Bisa lewat sini, bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, gitu. Saya lewat sini, lewat sini. Ada rute-rutenya gitu ya. Ini juga bisa ke sini, misalnya ke sini. Pokoknya kayak kalian mau ke kampus aja gimana, lewat mana gitu. Lewat sini dulu, lewat sini dulu. Ada rutenya lah gitu ya. Pokoknya gitu deh. Nah, si data yang dikirimin itu bisa jadi paket tuh dipecah-pecah gitu. Jadi yang satu lewat sana, yang satu lewat sini gitu kan, nanti dikumpulin lagi terus dikolek lagi. Makanya ada layers OSI itu kan. Jadi nanti dia tuh pas sudah ngirim semua dikirim gitu. Nanti sampai sana direkonstruksi lagi, dibaca-bacain lagi tuh. Ini header mana, mana ujungnya, mana depannya dan seterusnya gitu. Nah, itu sequencing aja tuh bisa salah karena rute mereka nggak lewat rute yang sama, bisa pecah-pecah jadi urutannya juga bisa salah. Nah, itu juga masalah data juga tuh. Berarti ini masalah permasalahan protokol gitu. Jadi gimana caranya kita make sense protokolnya tuh memastikan urutannya benar. Kayak misalnya kalian beli sepeda mahal nih lewat Shopee misalnya.
Nah, si Shopee itu karena sepedanya gede, sama dia dipecah-pecah tuh. Roda-roda kanan, roda depan, roda belakang, setang, sadel, pedal gitu ya. Nah, itu kan nanti pas sampai harus dikumpulin lagi kan gitu. Maksudnya ya sebenarnya ini gimana nih terus disusun lagi. Kira-kira gitulah. Oke. Nah, terus sequencing ya masalah. Terus substitution. Bisa juga tuh ditukar gitu. Paketnya ada yang diganti. Jadi kayak tadi, wah misalnya beli beli apa ya? Misalnya kalian beli mobil ya? Apa dong? Oh, kalian misalnya beli apa sih? Yang itu deh misalnya, bisa tapi dipecah-pecah nggak ya? Yang Optimus Prime gitu loh, yang kayak Bumblebee gitu misalnya beli, tapi partnya tuh ada yang ditukar gitu, atau apalah misalnya mobil gitu ya. Mobil mah nggak dipotong ini apa ya knockdown. Tapi beli barang gitu, terus bagiannya tuh ada yang ditukar pakai palsu gitu. Gimana caranya tahu? Ayo. Kayak misalnya kita punya data, ada data yang ditukar, gimana caranya tahu? Nah, itu paling gampang tuh adalah di hash, di encrypt, karena begitu ada yang berubah, dia akan berubah juga gitu. Itu yang paling penting. Makanya kalian harus ingat hash sama encrypt tuh sangat berguna. Oke? Tuh ya, bisa di-insert juga, bisa di-replay juga gitu. Kacau udah. Nih ya, insertion itu almost a form of substitution. Bisa ditukar, tapi kita bisa juga insert aja gitu. Kita insert data baru. Jadi, encryption-nya nggak usah diganggu, ya dia nginsertin aja data baru gitu. Tapi dia harus tahu gimana caranya. Dan eh, struktur si data header dan lain sebagainya tuh kayak gimana. Gitu. Atau replay, ini kan udah tahu ya. Nih, kayak contoh ini nih. Nih, financial transfer. Ada merchant proses credit card nih. Atau transfer dana sebagai user gitu ya. Nah, terus kalau ini udah succeed, dia akan submit transaksi lagi gitu tanpa melakukan eh, verifikasi lagi gitu. Nah, itu tuh kita bisa bilang sebagai reply. Jadi kayak tadi ya, misalnya ini transaksi udah di-approve. Nah, kita ikut-ikutan tuh bikin transaksi lagi kan. Yang tadi udah oke, berarti yang sekarang boleh dong. Padahal yang berikutnya tuh udah dipakai sama pihak lain gitu. Yang enggak itu. Yang enggak apa sih yang enggak authenticate gitu. Nah, terus ini ya, routing. Ini udah tahu lah, routing masalahnya kalau datanya dibelokin atau dimodifikasi itu gawat. Nah, atau misalnya eh, kita bikin kapasitasnya itu overload. Makanya cara menghancurkan suatu sistem adalah kasihlah dia di luar beban. Kayak hanya orang tuh tidak akan dibeli ujian di luar dari kemampuannya gitu ya. Nah, kalau ini mau malah gitu, sistem ini jebol kalau gimana? Nah, itu adalah contoh attack gitu ya. Terus, nah ini eh kita juga bisa melakukan interruption. Interruption itu gimana caranya ngeboikot service. Nah, awal tuh pasti port scanning dulu. Port scanning buat apa? Kalian udah pernah nyoba pakai Nmap? Nmap itu bisa gather information dari suatu sistem. Maksudnya apa sistem, Bu? Biasanya kita ngetek satu komputer atau server kan. Dari situ kita bisa tahu port mana yang bisa kita attack. Misalnya port mana nih? Port SSH-nya, port itu kan servisnya ya, atau port HTTP-nya. Nah, untuk setiap port itu attack-nya akan beda. Nah, terus kita bisa juga tahu, oh topologinya gini nih dia, atau OS-nya apa. Nah, port scanning penting gitu. Ya kan? Oh, dia pakai service apa aja nih gitu. OS-nya apa, terus yang lagi dipakai itu sekarang apa. Sehingga kita bisa tahu tuh kelemahannya apa aja. Udah tuh. Jadi di network itu problemnya besar. Nah, saya tunjukin dulu. Kalian kan pernah saya kasih ya, ingat gak? Tunggu. Ini contoh ya. Semoga sih eh, semoga sih kalian ini ada yang udah baca. Nah, ini.
Lalu, nih, kalian tahu nggak sih burung kuku ini? Burung kuku tuh dia naruh telur anaknya di sarang burung lain, tapi nggak ketahuan gitu, supaya diurus dan di ini ditetaskan di situ gitu. Nah, prinsipnya gitu ya, prinsipnya gitu. Ntar dulu, saya mau nunjukin ini ada kukus egg, calypso. Mulai di mana ya? Saya lihat diagramnya dulu ya, cari dulu diagramnya di mana ya? Nah, ini mak burem. Oh enggak burem. Oke. Sekarang saya ceritain dulu ya. Ini adalah contoh attack. Nih kalian kalau baca ini seneng banget nih. Ini attack yang dilakukan dari network. Jadi, ini tuh tulisan dari seseorang yang eh, jadi admin suatu network. Namanya Cliff Stall. Si Clifford Stall ini, nih, sekarang udah kayak gini. Dia tuh astronomer. Dia bukan programmer loh. Dia bukan ahli, bukan elektro juga. Cuman dia itu dulu kerja di Lawrence ini ya, Berkeley ini ya. Di Berkeley Amerika ini dia ada university. Nah, dia tuh jadi adminnya. Kenapa dia jadi admin? Cari duit, soalnya dia S2 kalau nggak salah. Jadi dia maintain si networknya. Jadi kebayang nggak? Si Clifford Stoll ini bukan nggak kayak kalian. Kalian tuh harusnya lebih jago dari dia. Jadi dia tuh bukan programmer, bukan network engineer juga. Tapi dia mahasiswa astronomi. Nah, dia kerja jadi admin. Dia punya kakak kelas 2 gitu ya, bos-bosnya 2 yang mereka manage sistem itu bareng-bareng gitu. Oke, kebayang nggak? Nah, dia cerita nih, ini beneran gitu. Ini tahun 89. Nah, jadi dia tuh pas kerja, dia nemu ada ada kesalahan akunting nih di sistemnya dia. Jadi kalau zaman dulu tuh kan resource komputer terbatas ya. Jadi orang tuh boleh nyewa gitu. Jadi mereka tuh bikin sistem akunting dengan menyewakan sistem komputasinya mereka. Jadi boleh nggak kalian bayangin kayak kos-kosan, tapi ini resource komputer gitu. Jadi misalnya saya misalnya apa ya? Ada mahasiswa daftar ke si si LBNL nih ya, atau kayak kalian deh ke lab kalian daftar gitu ya. Tapi nanti kalian kalau setiap kali pakai komputer lab itu ditagih gitu untuk penggunaan memori, terus kamu pakai aplikasi apa aja, misalnya Office gitu ya. Terus berapa lama pakai email, terus storage gitu. Kayak bayar server itulah hostingnya, bandwidth-nya, terus udah gitu storage-nya, terus misalnya mau pakai CPU apa GPU gitu, kebayang nggak? Nah, itu kan nyewain kos-kosan kan, kayak orang nginep misalnya ngekos, dia ngabisin listrik berapa, ngabisin misalnya make resource misalnya ya mesin cuci atau bibitnya lah atau misalnya cateringnya dan sebagainya gitu. Sampai situ clear nggak? Nah, mereka tuh bikin akunting gitu. Bentar, Taruh ya, sebentar ya. Nah, ada error nih. Nah, hebatnya, taruh ya.
Balas dulu. Mereka tuh bikin 2 accounting. Nah, kenapa bisa? Itu tuh karena supaya saling ngecek aja. Nah, tiba-tiba ada error nih. Loh, kenapa ya? Kata si stall ini kok ada error. Nah, dia sudah ngerti juga. Terus sama dia di trace tuh. Di akunting yang ini kok bener, yang ini kok enggak ya gitu. Padahal ini 2 sistem yang beda. Dan itu tuh ramai ada ceritanya. Saya nge-build ini siapa. Nah, ternyata dia ngecek ada ini. Ada orang masuk 9 detik nggak bayar. Hebat nggak? Dia bisa nemu itu. Berarti apa? Si sistem mereka tuh punya log system di mana dia ngecek siapa yang login, siapa yang logout, berapa lama. Karena mereka jualan kan sih. Ya iyalah gue mesti ngitung. Lo kan dihitung per detiknya make sistem gue. Nah, ntar lo ditagih gitu ya. Nah, sejak itu dia tahu kok ada orang yang nggak boleh masuk, kok bisa masuk terus gak bayar gitu. Ternyata si orang ini itu dia bisa masuk terus dia jadi super user. Terus dia nambahin akun baru gitu. Nanti saya ceritain detailnya. Gitu ya. Ini cerita dulu, cerita cerita dulu secara umum. Nanti technical detail saya jelasin. Jadi kalian kebayang dulu nggak? Jadi ada satu sistem, misalnya masuk ke sistem value lah ya gitu ya. Terus pas dicek, ini kok ada satu user login pakai user nggak bayar gitu. Kenapa? Ternyata dia tidak terdaftar di sistem gitu. Karena dia nyusup terus jadi super user. Nah, tahu nggak dia nyusupnya gimana? Dia itu dia itu jadi guest dulu. Kan biasanya gitu ya, sistem kan harus ada guest kan. Kalau guest kan misalnya terbatas ya, cuman misalnya ya udah lo boleh deh, misalnya buka aplikasi apa boleh, atau misalnya boleh deh email aja gitu, tapi nggak dikasih folder atau storage yang cukup besar atau cuman ya gitu deh. Dia tuh menyelidiki dari situ, terus dia ngecek ada user tuh yang nggak dipakai lama gitu. User mahasiswa sana. Nah, dia masuklah gitu jadi si mahasiswa itu. Kenapa bisa masuk, Bu? Karena dia tebak passwordnya. Kenapa ketebak? Karena passwordnya jelek. Masuklah dia ke sistem lebih jauh kan dari guest, terus dia jadi mahasiswa kan. Bayang nggak? Maju lagi kan, dia maju. Terus dia merhatiin lagi sistem, dia akhirnya tak cari cara gimana caranya dia bisa jadi super user. Setelah dia jadi super user, dia bikin akun untuk dia. Gitu. Kok nggak ketahuan, Bu? Oke, nanti dijelasin. Tapi ingat ya, kalau hacker tuh yang jago tuh dia bisa masuk nggak ketahuan, perginya juga nggak ketahuan, dia bersihin lagi gitu. Nah, gitu kan. Nah, si si awal tuh kan si Stol tuh tahu tuh karena kok ada 9 detik gitu ya. Akhirnya dia tahu nih ada orang ini nih yang bisa masuk ke sistem dia. Cara dia mendeteksinya gimana? Dulu itu dia masih manual. Tapi pinter nih si Stol tuh. Dia tahu nggak printer, dia ngumpulin banyak banyak terminal karena untuk login ke sistem mereka tuh bisa macam-macam tuh, masuknya bisa bisa lewat terminal yang mana aja. Terus yang dilakukan apa coba? Dia pasang printer di terminal-terminal yang mungkin gitu ya. Dia ambilin tuh ya printer-printer dari semua kantor, terus sama dia disambungin ke setiap terminal. Kalau misalnya ada yang login ke terminal itu, eh, dia ngeprint apapun yang untuk user itu ya, dia ngeprint apapun yang dilakukan sama si hacker itu. Jadi nanti dia tuh tinggal ngecek gitu. Wah, dia bikin skripnya gitu. Dia kan dia udah tahu ini orang biasanya lewat jalur yang mana gitu. Udah gitu uh, dia tahu lah maksudnya jalur si orang ini tuh biasanya login dari mana gitu. Tapi terminal yang mana dia nggak tahu. Jadi nanti dia tinggal cek tuh, ini orang ngapain aja. Nah, dengan cara dia setup itu, dia tahu si orang ini tuh misalnya ngehapus file atau ngelis user atau ngetik file atau ngehapus log itu tuh kebaca. Pinter nggak kayak gitu ya. Jadi dia tahu cara yang dimarahin sih sebenarnya sama satu departemen karena nih anak gila aja lu ngacak-ngacak apa lab gitu buat ngejar si hacker. Iya, karena
tadinya tuh kakak kelasnya dia nggak percaya, dia bilang, ah enggak lah salah ngitung aja kali, enggak nih pasti ada hacker, dia bilang. Gue merasa nih serius deh, kata dia. Terus akhirnya ya udah manggil detektif, polisi segala macam gitu ya. Pokoknya akhirnya di support, ya udah boleh lah. Kita kasih eh, kewenangan untuk melakukan tracking. Nah ini yang saya mau ceritain. Nah dia tuh lihat ya. Jadi zaman dulu kalian nggak ngerasain sih. Kalau kok internet tuh lewat dial up namanya. Dial up itu lewat apa? Telepon. Jadi kalau saya dulu tuh ada telepon rumah, saya pakai modem nih. Saya dulu koneknya namanya layanannya namanya Melsa gitu ya. Saya nelfon ke teleponnya Melsa, nanti nyambung ke modemnya dia, terus nyambung ke modem saya, nanti jadi dari telepon analog tuh jadi digital gitu, lewat 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 modem. Jadi nanti kayak ada kayak ada bunyi handshake yang krek 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 gitu ya. Terus nanti connect. Nah, kalau saya lagi internet, itu komputer rumah kagak bisa dipakai tuh. Nah, mama bapak saya tuh dulu suka ngomel, aduh kamu jangan internet terus nih, mau pakai telepon mama nih, mama nunggu telepon gak nyampe kamu pakai gitu ya. Jadi rebutan, nah itu pakai telepon lain, kebayang nggak? Nah di si stall ini kan ada 50 line telepon, kita kan nggak tahu si hacker tuh mau lewat yang mana. Nah, jadi dia untuk setiap terminal tuh dia pasangin printer. Nah, terus akhirnya dia tahu ternyata nih orang lewatnya jalur internasional. Akhirnya pokoknya ceritanya gitu ya. Hmm, dia bilang dia pikir tadinya hackernya tuh di kampus. Ah, berarti di network kampus dong. Tapi ternyata eh, kok enggak ya gitu. Kenapa dia lewat routing sistem yang beda? Sama dia ditelusuri tuh tracing dari mana. Terus dia ngecek connectionnya kok 1200 baud ya. Baud itu kecepatan ininya. Berarti dia pakai modem dong. Kalau pakai modem terus lewat situ berarti internasional dong. Saya dia mulai bilang nih ke polisi, kayaknya nih hackernya nggak dari kampus deh. Orang-orang tuh pada nggak percaya. Cuman lihat deh, kalian cari cara metode dia mendeduksi gitu ya. Bahwa nih orang em, bisa bisa masuk ke sistem tuh dari, jadi cara dia tahu bahwa kan tadinya kakak kelasnya bilang ah biasalah anak-anak ini kali anak-anak baru pada iseng mau nge-hack sistem kita, kata dia enggak nih dari luar negeri deh, akhirnya melibatkan Interpol juga gitu ya. Em, jadi kalian tahu nggak misalnya gini, saya ceritain dulu zaman dulu itu kalau misalnya kita mau telepon ke luar negeri itu tuh nggak pakai internet kayak sekarang full gini, tapi pakai telepon. Jadi kayak misalnya saya mau mau nelfon nih, misalnya apa ya? Saya mau connect sama network Jerman nih misalnya. Itu saya harus lewat dulu Indosat. Dulu ada yang namanya Indosat. Indosat itu tuh yang ngatur komunikasi antara apa ya? Sambungan langsung internasional gitu. Jadi kalau saya mau nelfon teman saya di Jerman, saya nelfon dulu Indosat. Saya mau nelfon ya Matthew ya di Switzerland. Terus oke nomornya berapa kata Indosat? Nomornya sekian. Nah, Indosat nanti misalnya connect ke Indosat Switzerland gitu. Ini ada telepon nih dari Indonesia gitu. Ke namanya Matthew. Nomornya sekian, tolong sambungin dong gitu. Nah, terus mereka kan nanti mereka tuh kan menggabungkan dua negara ini kan. Jadi kayak misalnya gini, ini saya nih, ini saya mau telepon ke Matthew nih. Nah, saya bilang dulu nih ke Indosat, gue mau telepon nih ke Switzerland, kata Indosat. Ya udah gue ngomong nama Indosat ini ya, Indosatnya Switzerland ya. Nah, mereka bilang, terus nanti disambungin nih, Matthew nomornya berapa gitu. Nanti biasanya saya bilang eh, ke Indosatnya, saya mau bayar gitu, atau enggak collect call berarti si Matthew yang bayar gitu ya. Tapi intinya si dua pihak ini tuh menghubungkan dua negara gitu. Nah nanti bayar-bayarannya tuh diatur. Jadi maksudnya servisnya kan berarti ngelewatin dua negara, berarti kalau misalnya bayar kenapa mahal? Saya tuh harus bayar si Indosat sama bayar si Indosatnya si Switzerland, kebayang nggak? Jadi harus dial up dulu gitu ke sistem karena mereka yang punya networknya kan, make sense nggak? Nah, si stall itu juga tahu gitu, hah kenapa ya dia nelpon lewat ini nih, routing ini tuh kenapa gitu. Terus di trace tuh kenapa dia pakai modem? Nah, modem tuh berarti dia koneksi jarak jauh dong. Tapi kan tetap lewat jaringan telepon kan. Nah, ternyata nih nggak pakai jaringan lokal, pakai jaringan internasional gitu. Jadi dia ngetek bahwa oh ada komunikasi. Akhirnya dia tahu bahwa
ini tuh jaringan internasional tuh nyambungnya ke Jerman gitu. Oke, sampai sini kebayang nggak? Kebayang nggak bagaimana cara dia ngehack? Nah, sekarang saya tunjukin gambarnya. Nih, nih ya. Ini gimana caranya? Kenapa dia bisa ngehack nih? Ini kan si ininya kan, si sekolahannya kan. Ini ya. Nah, dia tuh terkoneksi sama PT Telkomnya lah, Timnet switching system gitu. Jadi kalau lokal harusnya lewat sini dong gitu ya. Nah, ini ada kontraktor, ada segala macam. Nah, si Timnet ini tuh international gateway, ini kayak Indosatnya gitu. Dia nyambung ke sini juga. Switching sistemnya tuh lewat Indosat juga. Terus lewat satelit. Setelah diselidiki tuh dia lewat Timnet kan. Nih, wah, kok ada yang pakai Timnet? Kok ada yang pakai Indosat? Kalau lokal harusnya nggak usah pakai Indosat dong gitu. Ditelusuri lewat sini dulu nih. Lewat sini terus kok arahnya ke sini. Dilihat, oh kok pakai satelit. Loh, kok jadi Indosat Jerman? Loh, kok ke University of Bremen? Ternyata hackernya ada di Jerman. Kalian sampai sini kebayang nggak? Jadi ini ya, ini tuh Indosatnya dia, ini tuh Indosatnya Jerman. Bayang, mereka komunikasi pakai satelit atau lewat kabel laut. Gitu. Oke. Nah, si hacker ini ngapain gitu? Di sini tuh nggak ada apa-apa. Di sini tuh lab ini itu isinya itu cuma data-data penelitian astronom aja kan. Tadi saya bilang kan dia mahasiswa astronomi kan. Jadi cuman biasanya yang langganan tuh cuman mahasiswa astro aja, penelitiannya aja. Terus mereka biasanya pakai servisnya tuh buat bikin report atau buat ngeran coding lah misalnya untuk simulasi. eh Terus apa namanya? Kayak gitu-gitulah, nggak ada apa-apa gitu. Oke, sampai sini oke nggak? Sampai sini aneh kan? Taunya apa? Taunya si hacker ini itu mengincar ini. Bagusnya. Nice. Oke, good. Langsung diupload aja nih. Kayak gini, ARPANET sama Milnet kebayangkan research sama military. Ada MIT, ada Navy, ada Air Force, ada Fort. Ini kebayang nggak sih? Ini segala macam nih nyambung. Ada Army Base Japan, ada Pentagon, ada apa. Jadi poinnya apa? Si orang ini ngehack ini karena dia punya koneksi ke militer. Orang ini mau nyuri data-data tentang senjata, entah itu nuklir, entah itu apa, pokoknya data-data militer. Jadi poinnya apa? Attack tuh bisa terjadi dari mana aja, bisa lewat mana aja gitu. Bisa lewat sekolahan. Si sekolahan ini bingung, gue nggak nyimpen apa-apa, lo mau nyuri apa, ambil aja gitu. Kagak, dia tuh mau nyuri data-data militer. Kenapa jadi vulnerable? Karena mereka terkoneksi lewat network. Makanya saya selalu bilang, kita tuh secure nih segala macem. Tapi misalnya kita punya satu terminal aja yang nggak diupdate, yang loginnya jelek, itu udah jadi vulnerability lah. Itu sama kayak misalnya apa ya? Misalnya kalian punya circle gitu. Circle kalian tuh misalnya orangnya aware, tapi nanti ada satu yang deblo gitu. Tiba-tiba dia apa ngomong apa nyepuin apa ya bubar lah semua gitu. Gitu ceritanya. Nah, jadi ini secara network lihat ya bahwa se-vulnerable itu dan attack tuh bisa datang dari mana aja. Makanya sebenarnya ini harusnya ada lagi filter lah nggak tahu apa gimana caranya. Tapi memang dia pinter gitu. Dia masuk ke sini, dia dia datengin tuh struktur arsitekturnya, dia baca mana nih yang nyambung ke militer tuh dia trace down loh, ketemu. Makanya kalian baca deh bukunya ini bagus banget. Oke, nah terus salah satu lagi ya caranya eh Stoll ini tahu bahwa ini orang hacker gitu, tahu dari mana coba? Tahu dari eh, komen Linux-nya. Jadi Linux yang digunakan oleh eh, si Berkeley Laboratory ini sama Linux-nya yang attack tuh beda. Jadi dia bilang, kok ini beda sih komennya? Berarti bukan orang sini gitu. Itu kayak dialek aja lah. Sebenarnya kayak kalau lo logatnya beda, lu bukan orang Sunda ya gitu. Jadi kalau dialek Unix kan kalau kalau programmer tahu, kok lu ngaco sih gitu. Enggak gitu.
Jadi kalau dia ngetik salah tuh kan ketahuan sama dia karena di print kan. Sama dia dicek gitu. Jadi ketahuan sepintar itu dia. Oke. Oh, ini ya kalian bisa baca detailnya. Tapi ini bagus banget nih bukunya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu lagi. Vulnerability itu kan tadi kan di level network ya. Secara teknikal itu, hold on. Tadi kalian ingat OSI layer nggak? Kalau ada yang mulai dari physical sampai application kan. Attack-nya bisa terjadi di mana aja kan. Nah, ntar saya mau nunjukin dulu bahwa dia tahu hacker, nih, kalian lihat ya. Record everything hacker did. Dia bisa masuk ke military base ya. Dia ngopi password file juga gitu. Dengan melakukan dictionary attack. Dan dia set up Trojan horse untuk mendapatkan password. Dia bilang, kok bisa ya? Jadi dia nge-guess password yang tadi di awal itu yang mahasiswa itu gitu. Jadi ada yang default tuh nggak diganti. Bahkan di yang militer itu, hacker itu bisa login sebagai guest nggak pakai password. Ya udah dia masuklah ke situ. Jadinya ini permasalahan internasional aja, kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dia bisa? Kan tadi saya ceritain ya, dia bisa masuk, terus dia bisa gain access sebagai user. Udah gitu dia jadi super user kan? How did he accomplish this super user access nih? Kenapa bisa gitu? Ada, jadi di versi Linux ini itu ada yang namanya GNU Emacs. GNU Emacs itu apa? Word-nya gitu, kayak VI gitu, kayak editor, edit plus notepad gitu. Kalian kebayang nggak? Ada nyamuk lagi. Yang ada di GNU gitu ya, di versi Linux ini. You know what? Dia punya kelemahan. Si GNU Emacs ini, astaga nyamuk, itu dia punya backdoor atau misalnya vulnerability, apa namanya, vulnerability, kelemahan gitu ya, kelemahan di situ bahwa dia bisa nge-save kemana aja, bayang nggak? Dan si hackernya tahu. Jadi kalau kita pakai text editor ini, dia bisa nge-save kemana aja termasuk ke folder admin. Kan kalian tahu ya, misalnya kalian pakai Unix atau Linux, kalau misalnya kalian mau ngejalanin suatu komen tertentu atau ngakses folder tertentu yang nggak boleh untuk, kan dia punya akses gitu ya. Makanya suka dirubah RWX-nya gitu ya. Itu kan harus pakai SU kan, jadi sudo dulu kan. Nah, ini si GNU Emacs ini kacau gitu. Kita bisa nulis file, terus di save aja gitu kemana aja, ke filenya admin juga bisa gitu. Jadi ya udah si orang ini tuh bisa modifikasi file username atau apa, dia nambahin lah user baru dengan password baru ke sistem. Jadi dia bisa login dengan sama. Dia kalau nggak salah namanya Hunter atau siapa gitu. Jadi dia ngapus jejaknya gitu. Nah, hebatnya si Stoll dia bisa bisa ngelihat itu karena ya dia print kan semuanya, sama dia dibaca nih orang ngapain aja nih. Nah, si hacker juga pinter. Jadi dia kalau login ke sistem, dia ngecek dulu nih siapa aja yang lagi online. Kalau dia tahu kira-kira wah, ada adminnya lagi online gitu ya. Dia dia biasanya logout lagi. Nah, kenapa gitu ya? Mungkin kalian mikir juga nih ngapain sih Bu di print gitu? Kan bisa lihat aja, misalnya di save aja ke file atau dia bisa aja naruh di OS-nya gitu. Enggak, kan itu kebaca. Jadi kayak kalau orang udah jadi super user atau apa tuh, atau user biasa aja bisa lihat siapa aja yang lagi online gitu. Udah gitu, kalau misalnya dia jago, si hacker jago ya, dia misalnya udah jadi super user, dia bisa ngecek gitu. Lalu ngeran script ya buat ngawasin gue ya gitu. Atau lu ngerubah file tuh ketahuan. Jadi si Stol ini nggak mau si orang ini tahu kalau dia ngawasin. Jadi dia nggak mau online di sistem itu karena si orang itu kalau dia nggak ngawasin kayak kalian aja lah. Misalnya lagi ada pengujian terus ada pengawas kan nggak nyontek kan. Tapi kalau pengawasnya di luar, kalian ngapain gitu nanya lah apa segala gitu kan. Nah ini juga si penjahatnya kan, wah nggak ada yang online nih dipikirnya enggak. Padahal udah dipasangin tab itu tuh apa ya script dimana kalau dia ngapain aja tuh ngeprint gitu.
jago lah si stolnya ngumpetin si filenya gitu ya. Gitulah, adalah detailnya di bukunya ada. Oke, oke ya. Sampai situ aman ya. Nah, jadi vulnerability itu ada di application layer. Ini kacau banget, tapi udah di patch sih. Tapi bayangin, gara-gara kelemahan yang banyak itu ya, ya jadinya militer tuh bisa dibobol. Ini kan kelemahannya ada apa aja? Ini ya, si ini ada kelemahan, ada user yang password jarang dipakai, udah gitu passwordnya nggak diganti. Udah gitu si militer juga bisa di apa ya di dicari-cari pakai pakai gas juga bisa. Udah gitu si ini install Linux yang text editornya bisa nulis ke folder apa aja. Udahlah, dari Jerman bisa ngehack Mailnet sama ARPANET gitu. Jadi kalau kalian gabut, bacalah ini harus banget nih, penting banget gitu ya, karena ini menjelaskan yang kuliah kita gitu. Saya baca ini sampai 3 kali loh, udah lebih deh kali. Depannya mah kali lebih, ada kali 7 kali tapi nggak tamat gitu ya. Tapi suka banget, tapi bukunya dekil banget. Sekarang sih udah baca versi digitalnya gitu. Oke. Alright, sekarang berarti absen dulu. Kuliah. Baik. Oke. Sepi banget sih. Kalian tuh udah siap belum sih UTS? Oh siap kalau jelek. Tugas jangan lupa dikumpulin supaya bisa bantuin nilai kalau tiba-tiba kalian UTS-nya jeblok ya. Oke, absen dulu. Muhammad Irfan Permana. Hadir, Bu. Oke, Irfan. Abian. Hadir, Bu. Abian lagi makan. Bagi ya tuh. Bian. Ih. Bagi bala-balanya. Rafli, mana Rafli? Muhammad Rafli Maulana. Nggak ada. Tiana? Hadir, Bu. Rafli ada, Bu. Rafli, mana ih? Oke. Fadilah mana Fadilah? Fadilah. Fadilah. Hadir, Bu. Ntar ini mic-nya agak error. Oke, siap. Udah ya, ada. Juandra? Hadir, Bu. Juandra hadir. Dara mana? Dara Rahma Fitri. Dara. Hah? Dara nggak ada. Oke. Raihan? Hadir, Bu. Raihan hadir. Aksandi? Aksandi. Abid? Mana Bid? Abid? Ih, Abid masa nggak ada? Faza? Ada, Bu. Oh, Pasti ada, ada. Bu. Pasti Di ada toilet, dong. Bu. Siapa? Oh, Faza, mana Faza? Faza Salsabila, Rahayu. Aditya Sami, Halim. Ada, Bu. Oke. Muhammad Faiz. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Afandi. Hadir, Bu. Ada. Ada. Oke. Didrik mana? Didrik. Ada, Bu. Didrik ada. Velma mana? Velma tadi datang duluan deh. Hadir, Bu. Oke, Velma. Abdur Rashid Ridho. Hadir. Oke. Jaka Kelana. Ada, Bu. Ada Jaka. Bu Atalata Faza hadir. Faza dari mana? Dicariin loh tadi. Oke, Faza ada. Jaka ada ya Jaka? Jaka. Ada, Bu. Ada. Oke. Atala? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Atala hadir. Aisyah? Hadir, Bu. Hadir Aisyah. Aisyah ada. Alfat Hakim? Hadir, Bu. Ih, kok gloomy gitu? Fat mendung. Lagi mendung hatinya. Raihan Ivando mana? Hadir, Bu. Oke. Zahrani? Zahra? Hadir, Ibu. Oke, ada dia. Abdul Malik? Atala bentar. LMS nggak ya? Ntar saya kabarin ya. Atala lupa Kayaknya LMS deh kalau nggak salah. LMS tapi datang ke kampus biar bisa diawasin. Kalau nggak salah gitu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Atala. Alip? Abdul Malik ada tadi?
Abdul Malik ada nggak sih? Ih, lupa. Nggak ada. Alip? Hadir, Bu. Alip ada. Jihan? Bu, maaf mau nanya. Boleh? Itu kalau misalnya di classroom itu kalau misalnya telat ngumpulin nggak bisa ngumpulin lagi ya? Bisa. Saya Nggak mager bisa. kok. Tadi saya kemarin nggak bisa, Bu. Oh Mau ya? ngumpulin jam 12 lebih dikit tapi nggak bisa diupload. Tar dulu, Lip. Soalnya saya defaultnya kalau tugas ngumpulin tuh bisa kapan aja. Tunggu. Tapi barangkali penuh nggak sih itunya storage-nya? Taruh yang mana, Lip? Latihan berapa? Week 7, Bu. Week 7? Oh, Yang terakhir kali. ntar ini. Yang 7, sabar. 7. Sabar. Jadi saya buka berarti 7. Ini. Edit. Rasanya nggak pernah saya batasin loh. Tuh, nggak ada tahu. Ayo. Nggak ada Saya tuh. coba upload deh, Bu. Nah, Lip biasanya kalau nggak bisa, atau misalnya bisa, tapi saya nggak bisa balas, itu penuh. Akunnya Alip yang penuh. Nggak penuh storage-nya. Enggak sih, Bu. Aman sih. Tunggu, Nanti sabar. coba lagi deh saya. Terima kasih Nanti, ya, Bu. iya ya. Oke, classwork. Tunggu. Oh, oke. Ntar ya, saya coba cek dulu. Classwork. Assignment ini. Bentar. Tuh udah pada bisa masukin yang pada. Bentar. Ini late juga bisa, Kevin nih. Bisa, coba lagi, Lip. Kalau nggak bisa kasih tahu. Ini Didrik aman. Ini pengen periksa ya. Ada tulisan tangan. Nih, senang. Bagus. Absen lagi ya. Alip udah. Jihan mana Jihan? Hadir Abdul Ibu. hadir, Bu. Hadir. Jihan ada. Abdul dari mana? Dari toilet, Bu. Kalau saya ditinggalin ya, ngoceh sendiri. Kevin mana Oh, Kevin? Bu. Kev? Ya, Hadir, Bu. oke. Kevin ada. Harits? Hadir, Haris. Bu. Harits ada. Tio mana? Hadir, Bu. Wih, Full power. Tio. Fajri mana Fajri? Hadir, Bu. Fajri hadir. Egi. Oke, Egi nggak bunyi tapi. Ezra? Hadir, Ibu. Oke, Ezra ada. Sultan Arif? Hadir, Bu. Oke, Sultan. Bayu Setio. Bayu, nggak ada Bayu. Bayu ada. Oke. Sabian Aziz? Ini kayaknya ada yang hilang-hilang deh. Soalnya tadinya 35 Sekarang cuman 32. Tapi ini orangnya 32 sih. Tapi sama saya harusnya 33. Ini nggak ada yang kelewat lagi ya. Berarti Dara nggak ada. Aksani nggak ada. Sama Bayu nggak ada ya. Oke. Oke ya, berarti ingat ya. Nanti saya kirim ya. Materi buat itu ya. Bukan materi. Apa topik yang harus kalian pelajari buat UTS ya. UTS minggu depan loh. Oke, thank you all. Terima kasih. Selamat UTS, semoga Makasih, lancar. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dadah, chat. Oke.